Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ewi Diryatika dari jurusan Pendidikan Ekonomi dengan NIM 18053100. Pada pertemuan kali ini saya akan menjelaskan atau menyampaikan sebuah materi, yaitu yang berjudul masalah ekonomi di dalam sistem ekonomi. Di sini saya akan membahas permasalahan ekonomi klasik, modern, masalah pokoknya, dan juga ada macam-macam dari sistem ekonomi tersebut. Nah, baiklah, langsung saja ke materi yang pertama, yaitu mengenai permasalahan ekonomi klasik. Di sini kita dapat terdahulu memahami masalah ekonomi. Masalah ekonomi merupakan segala macam problematika dan kesulitan yang dihadapi suatu negara atau suatu daerah yang berhubungan dengan ekonomi. Seiring dengan perkembangan peradaban zaman manusia atau manusia dari waktu ke waktu, maka memunculkan dua kategori dari masalah ekonomi. Yang pertama yaitu masalah ekonomi klasik, dan yang kedua masalah ekonomi modern. Di sini masalah ekonomi klasik yaitu permasalahan ekonomi yang sifatnya lebih kompleks atau sederhana, seperti proses produksi, distribusi, dan konsumsi atas barang yang dihasilkan. Siklus ekonomi ini juga dapat berubah-ubah seiring dengan perkembangan zaman. Selanjutnya yaitu di dalam permasalahan ekonomi klasik ini terdapat masalah pokok ekonomi klasik. Nah, yang pertama yaitu masalah produksi. Di sini masyarakat tentunya pasti ingin atau kebutuhan barang dan akan jasanya itu terpenuhi. Maka di sini produsen harus mampu memenuhi kebutuhan dari masyarakat tersebut. Agar dapat memenuhi kebutuhan hidup manusia, maka produsen harus mengetahui barang dan jasa apa yang dibutuhkan oleh masyarakat, sehingga nantinya barang dan jasa yang diproduksi itu dapat digunakan oleh masyarakat dan tidak terbuang sia-sia. Yang kedua itu masalah distribusi. Di sini setelah produsen memproduksi barang dan jasanya, maka produsen harus memahami mengenai penyaluran atau pendistribusian produk tersebut, dan produk tersebut dapat terdistribusi dengan baik sampai ke tangan konsumen. Di sini produsen harus memperhatikan bagaimana caranya agar produk yang dihasilkan itu dapat sampai ke tangan konsumen, sehingga konsumen dapat menikmati produk barang dan jasa yang dihasilkan oleh produsen. Selanjutnya masalah ekonomi selanjutnya yaitu masalah ekonomi. Di sini ketika barang yang telah diproduksi tersebut dan sudah disalurkan ke tangan konsumen, maka produsen harus mengetahui apakah produk yang diproduksinya ini dapat dimanfaatkan oleh masyarakat, atau produk tersebut akan dikonsumsi oleh masyarakat atau malahan terbuang sia-sia dan menumpuk. Serta ini harus dapat diatasi oleh produsen selaku pembuat produk. Sedangkan dari sisi konsumennya harus dapat menyeimbangkan atau lebih bisa meningkatkan pendapatannya sehingga mampu membeli produk yang diinginkannya. Permasalahan ekonomi yang kedua yaitu permasalahan ekonomi modern. Di sini permasalahan ekonomi modern merupakan problematika yang dihadapi siklus ekonomi dengan ruang lingkup yang lebih kompleks. Tidak hanya menyangkut tentang produksi saja, tetapi menyangkut bagaimana cara mendapatkan bahan baku untuk melakukan proses produksi tersebut. Di sini terdapat 3 permasalahan dari masalah ekonomi modern. Yang pertama yaitu barang dan jasa apa yang akan diproduksi dan seberapa banyak barang yang diproduksi oleh produsen. Di sini produsen harus mengetahui barang dan jasa apa yang akan diproduksi nantinya, dan ini dapat disesuaikan dengan kebutuhan dari masyarakat. Apakah masyarakatnya ingin membutuhkan barang dan jasa yang bagaimana, sehingga dapat disesuaikan oleh produsen. Dan nantinya jika diproduksi pun
banyak barang dan jasa yang diproduksi tersebut tidak berlebih, dan jikapun berlebih maka akan terjadi penumpukan dan itu akan mengakibatkan kerugian di pihak produsennya. Yang kedua yaitu bagaimana cara memproduksi barang tersebut. Di sini dalam memproduksi barang dan jasa tersebut, produsen dapat menggunakan cara seperti menggunakan alat-alat atau mesin-mesin yang canggih, atau memproduksi barang dan jasa dengan menggunakan tenaga manusia. Ini tergantung dari produsen tersebut dengan barang apa dan jasa apa yang diproduksi, sehingga dapat ditentukan bagaimana cara untuk memproduksi barang tersebut, apakah dengan menggunakan tenaga manusia atau dengan menggunakan alat dan mesin. Masalah yang ketiga yaitu untuk siapa barang tersebut diproduksi. Pada dasarnya, keuntungan dari barang dan jasa ini tidak hanya dinikmati oleh konsumen saja, tetapi ada pihak-pihak lain yang diuntungkan, seperti karyawan yang mendapatkan pendapatannya, si pemilik bahan baku mendapatkan upahnya, dan si pemilik modal mendapatkan bunga modal, serta si produsen mendapatkan keuntungannya dari hasil penjualan produk dan jasanya. Hal ini lebih berkaitan dengan siapa orang yang diuntungkan dalam kegiatan produksi barang dan jasa ini. Baiklah, materi yang selanjutnya yaitu mengenai macam-macam dari sistem ekonomi. Yang pertama yaitu sistem ekonomi tradisional. Di dalam sistem ekonomi tradisional ini, masyarakatnya masih bersifat tradisional atau kuno. Dalam menciptakan barang dan jasanya atau hasil produksi, masyarakat di sini masih menggunakan cara-cara sederhana atau menggunakan cara mereka sendiri untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Serta di dalam sistem ekonomi ini tidak ada teknologi yang canggih ditemukan, serta belum ada inovasi dari masyarakat untuk mengolah kekayaan alam yang dimilikinya. Yang kedua itu sistem ekonomi pasar, liberal, dan kapitalis. Dalam sistem ekonomi pasar ini, masyarakat lebih mengedepankan jumlah permintaan dan penawaran yang terhadap barang dan jasanya. Dikatakan liberal karena masyarakat diberi kebebasan untuk melakukan kegiatan ekonomi, dan dikatakan kapitalis karena jika memiliki modal yang lebih besar maka ia akan lebih berkuasa di dalam kegiatan ekonomi tersebut. Yang ketiga yaitu sistem ekonomi terpusat atau sosialis. Di sini pemerintah memiliki atau pemegang kontrol yang lebih besar atau kuat, sehingga di sini pemerintah lebih menentukan faktor-faktor produksinya, jenis produksi, serta jumlah barang yang akan diproduksi pun pemerintah yang mengatur. Dan alat-alat dari produksi tersebut juga diatur oleh pemerintah. Yang keempat yaitu sistem ekonomi campuran. Di sini pihak pemerintah dan swasta saling bekerja sama mengatur, tetapi dengan proporsi yang sama dalam mengatur kegiatan ekonomi untuk membangun negara. Yang kelima yaitu sistem ekonomi Pancasila. Sistem ekonomi Pancasila ini hanya dianut di Indonesia saja. Dalam sistem ini berasaskan kekeluargaan dan gotong royong dari rakyat untuk rakyat dan oleh rakyat. Di sini berlandaskan kepada Pancasila, pembukaan Undang-Undang Dasar Negara 1945 serta pasal UUD 1945 27, 33 dan 34. Selanjutnya yaitu ada kekuatan kelemahan dari masing-masing sistem ekonomi. Yang pertama yaitu sistem ekonomi tradisional memiliki kelebihan dan kekurangannya. Kelebihannya yang pertama yaitu tidak terdapat persaingan yang tidak sehat di antara masyarakatnya. Yang kedua, masyarakat merasa sangat aman karena tidak ada beban yang dipikul. Yang ketiga, tidak adanya sifat individualistis.
Sedangkan kekurangannya itu teknologi masih sederhana sehingga mutu barang yang dihasilkan pun lebih rendah atau masih rendah. Yang kedua itu sistem ekonomi pasar liberal ataupun kapitalis. Kelebihannya itu menumbuhkan inisiatif dan kreasi dari masyarakat. Yang kedua, setiap individu bebas memiliki sumber produksi. Yang ketiga, munculnya persaingan untuk maju. Sedangkan kekurangannya itu sulitnya melakukan pemerataan pendapatan karena adanya pemilik modal yang cukup tinggi akan memiliki kekuasaan juga. Dan yang kedua itu cenderung terjadi eksploitasi kaum buruh oleh pemilik modal. Yang ketiga itu munculnya monopoli yang dapat merugikan masyarakat. Monopoli ini dilakukan oleh orang-orang yang memiliki kekuasaan karena memiliki modal yang cukup besar. Selanjutnya itu yang ketiga, sistem ekonomi terpusat atau sosialis. Kelebihannya itu seluruh kegiatan tanggung jawab pemerintah, pengawasan yang dilakukan pemerintah menjadi lebih mudah. Yang ketiga, pemerintah dapat mengendalikan pengangguran. Sedangkan kekurangannya itu masyarakat tidak punya kesempatan untuk berinovasi dan berkreativitas. Yang kedua, masyarakat tidak bisa memilih pekerjaan dan barang yang dikonsumsi. Selanjutnya, pemerintah belum tentu memproduksi barang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Yang keempat yaitu sistem ekonomi campuran. Kelebihannya yaitu pemerintah sebagai pengatur pasar dan menindak praktik monopoli. Yang selanjutnya, pemerintah sebagai pembuat kebijakan. Yang ketiga, adanya pemerataan pendapatan. Kekurangannya itu kemungkinan memperlambat pertumbuhan perekonomian. Yang kedua, tidak ada peraturan yang jelas seberapa besar proporsi pemerintah dalam menguasai atau dalam melakukan kegiatan perekonomian. Yang ketiga, berpotensi munculnya KKN di dalam pemerintah. Yang kelima itu sistem ekonomi Pancasila. Kelebihannya itu masyarakat mempunyai kesempatan untuk mengembangkan potensi yang mereka miliki. Yang kedua, masyarakat bebas memilih pekerjaan dan menentukan jenis pekerjaan yang disukainya sesuai dengan kemampuan yang dimiliki oleh masyarakat. Yang selanjutnya, pemanfaatan SDA secara optimal untuk kegiatan perekonomian. Yang keempat, pemerintah berperan untuk mengatur kegiatan perekonomian. Kekurangannya itu berpotensi menumbuhkan eksploitasi manusia dan bangsa lain. Yang kedua, negara sangat berperan sekaligus dapat mematikan potensi ekonomi di luar sektor negara. Dan yang terakhir, adanya potensi pemusatan kekuatan ekonomi pada kelompok tertentu dalam bentuk monopoli. Baik, itu dia penjabaran atau penjelasan dari materi mengenai masalah ekonomi di dalam sistem ekonomi. Untuk teman-teman ataupun yang mendengarkan atau melihat video ini, jika memiliki pertanyaan, langsung saja ke kolom komentarnya. Saya mohon maaf apabila ada kekurangan dalam penyampaian materinya. Saya Ewi Diriatika mohon pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan terima kasih sudah mendengar dan menyimak video tentang materi hari ini.